Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Aziz, kelas TI 222, NIM 2201030058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pembuatan program aplikasi data karyawan toko KFC. Untuk yang pertama, awal program C++ data karyawan toko KFC, saya menggunakan include seperti Yoastream, string, stack, algorithm, dan iomanip. Untuk struktur karyawannya dalam program di sini merupakan definisi tipe data yang menggambarkan atribut-atribut dari seorang karyawan. Struktur data karyawan ini memiliki beberapa atribut seperti nama, NIP, jenis kelamin, alamat, jabatan, golongan, dan gaji bulan. Untuk yang kedua, bagian untuk tambah data karyawan, di sini menggunakan void tambah karyawan. Digunakan untuk menambahkan data karyawan ke dalam stack tanpa mengembalikan nilai. Dalam fungsi ini, pengguna diminta untuk memasukkan informasi karyawan seperti nama, NIP, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan golongan. Berdasarkan golongan karyawan yang dimasukkan, fungsi menghitung gaji bulanan karyawan. Untuk yang ketiga, bagian untuk tampilkan data karyawan, menggunakan void tampilkan data karyawan. Digunakan untuk menampilkan data karyawan yang ada dalam stack. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai dan hanya bertanggung jawab untuk menampilkan informasi karyawan seperti nama, NIP, jenis kelamin, alamat, jabatan, golongan, dan gaji bulan. Yang keempat, bagian untuk mencari data karyawan, menggunakan void cari karyawan. Digunakan untuk mencari karyawan dalam stack berdasarkan kriteria tertentu. Fungsinya untuk mencari karyawan dengan menggunakan kriteria seperti nama, NIP, jabatan, atau jenis kelamin. Jika karyawan yang sesuai dengan kriteria ditemukan, mereka akan ditampilkan sebagai hasil pencarian. Untuk yang kelima, bagian untuk hapus data karyawan, menggunakan void hapus karyawan. Digunakan untuk menghapus karyawan dari stack berdasarkan nama karyawan. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai dan bertujuan untuk mencari karyawan dengan nama yang sesuai di dalam stack karyawan. Jika karyawan dengan nama yang cocok ditemukan, mereka akan dihapus dari stack. Untuk yang keenam, menu pilihan program data karyawan digunakan sebagai tampilan awal program, menampilkan menu program kepada pengguna, dan meminta pengguna untuk memilih aksi yang akan dilakukan. Loop do while memastikan bahwa program akan terus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar dari program. Untuk yang ketujuh, menu help program data karyawan digunakan pada awal program, memberikan informasi dan panduan kepada pengguna tentang cara menggunakan program dengan lebih baik. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu bantuan dan penjelasan tentang fitur-fitur pada program penggunaan di opsi menu. Mungkin itu saja dari untuk PPT-nya. Mari kita lanjut di pemrogramannya. Ini untuk pemrogramannya, menggunakan include Yoastream, string, stack, algorithm, dan iomanip. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di dalam struktur karyawannya ada nama, NIP, jenis kelamin, alamat, jabatan, INT golongan, dan INT gaji bulan. Ini di bagian void tambah karyawan. Yang pertama nanti akan memasukkan jumlah karyawannya ada berapa, kemudian mengisi data seperti nama, NIP, jika ini jenis kelamin L atau P, laki-laki, P perempuan. Lalu masukkan alamat, kemudian masukkan jabatan, ada pelayan, kasir, manajer, dan marketing, dan memasukkan golongan 1-4. Kemudian di K1 ini setelah kita masukkan golongan nanti, jika golongan 1 maka ini untuk pelayan.
golongan 2 untuk kasir, golongan 3 untuk manajer, dan golongan 3 dan golongan 4 nanti untuk marketing. Sini nanti akan muncul gajinya setelah masukkan golongan. Jika kita masukkan golongan yang angka lebih dari 1 sampai 4, maka akan muncul chart golongan tidak valid. Gaji bulan akan diatur sebagai 0. Kemudian jika sudah mengisi semua tadi, maka nanti jika berhasil maka akan muncul karyawan dengan nama misal Fauzi ditambahkan seperti itu. Sini adalah untuk mengumpulkan nama karyawan yang ditampilkan menggunakan bool ini, convert by name, cons karyawan, dan cons karyawan return a name b name. Kemudian untuk menampilkan data karyawan menggunakan void tampilkan data karyawan. Jika kita menampilkan terlebih dahulu sebelum menambahkan, maka tidak ada data yang tersimpan, maka akan muncul COUT tidak ada karyawan yang tersimpan. Jika ada hasil yang tersimpan data karyawan, maka akan tampil seperti ini. Ada nomor, nama, NIP, jenis kelamin, alamat, jabatan, golongan, dan gaji bulan. Kemudian di bagian mencari data karyawan menggunakan void cari karyawan. Dalam pencarian karyawan bisa menggunakan nama, mencari berdasarkan NIP, jabatan, dan jenis kelamin agar mudah dalam pencarian. Jika kita masukkan dalam pencarian nama yang salah, maka akan muncul karyawan dengan kriteria tersebut tidak ditemukan. Ya, kita masukkan misal seperti nama pencarian dengan nama Fauzi, maka nanti akan muncul pencarian dengan nama Fauzi ditemukan. Kemudian ada di bagian hapus karyawan dengan menggunakan nama, menggunakan void hapus karyawan. Di sini menggunakan nama saja, karena jika menggunakan seperti jenis kelamin, jabatan, dan sebagainya, nanti akan bisa menghapus. Jika terdapat banyak data karyawan, dapat menghapus berbagai data karyawan, maka digunakan nama saja akan lebih mudah dalam penghapusan. Jika berhasil, nanti akan muncul COUT karyawan dengan nama telah dihapus. Jika kita masukkan nama yang salah dan tidak valid, maka nanti akan muncul karyawan dengan nama tidak ditemukan. Di sini adalah bagian INT main-nya. Ini adalah tampilan awal dalam pemrograman. Ada pilihan-pilihannya seperti tambah karyawan, tampilkan karyawan, cari karyawan, hapus karyawan, help, dan keluar. Kita harus masukkan pilihan 0 sampai 5. Jika kita memilih angka lebih dari situ, maka nanti akan muncul tulisan pilihan tidak valid, silakan pilih angka antara 0 hingga 5. Kemudian dari suite pilihan kita menggunakan C1. Sebelum menambahkan karyawan, kita masukkan jumlah karyawannya ada berapa, misal 1 atau 2 atau 3, kita masukkan angkanya, kemudian kita mengisi data karyawan. Kemudian di case 2 ini adalah menampilkan data karyawan yang kita sudah bahas tadi, menampilkan COUT-nya. Kemudian di case 3 ini menu source-nya, kita bisa mencari berdasarkan nama, NIP, jabatan, jenis kelamin. Kita harus masukkan pilihan, misal nama, maka kita harus masukkan nama yang akan kita cari. Pastikan dalam pencarian memasukkan data yang valid. Di sini adalah switch source option-nya, ini untuk memanggilnya agar dapat dalam pencarian ada nama, NIP, jabatan, jenis kelamin. Ini pilihan tidak valid ini jika kita memilih yang tidak ada dalam optionnya. Kemudian ini ada COUT tidak ada data karyawan tersedia jika kita juga memasukkan data yang salah. Seperti kita bisa memilih nama, kita masukkan nama yang salah seperti misal yang ada di data itu Fauzi, kemudian kita mencarinya malah menggunakan nama Fazui, tidak akan ada data yang muncul. Kemudian di case 4 ini untuk menghapus nama karyawan kita menggunakan masukkan nama untuk dihapus. Di sini kita menggunakan nama saja. Jika kita tidak ada data yang tersimpan dan ingin menghapus, maka akan muncul COUT
tidak ada karyawan yang tersimpan. Dan untuk di case 5-nya, ini adalah bagian help program. Satu ada di bagian tambah karyawan. Untuk menambahkan, kita mengisi datanya, ada nama, NIP, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan juga golongan. Kemudian nomor 2 ada tampilkan karyawan, menampilkan data yang telah ditambahkan dan disimpan. Yang ketiga ada cari karyawan, mencari data yang tersimpan dengan banyak opsi, bisa dengan nama, NIP, jabatan, dan jenis kelamin. Kemudian dihapus karyawan, menghapus data yang tersimpan dengan opsi nama saja agar lebih mudah. Kemudian di 5 ini bagian helpnya ya ini tadi, menampilkan bantuan mengenai cara penggunaan program ini. Kemudian 0 ini untuk keluar, yaitu keluar dari program jika kita sudah tidak ingin menjalankan programnya. Dan ini di case 0-nya program selesai, sampai jumpa, kita bisa klik enter dan keluar dari program. Ini sudah kita bahas tadi. Kemudian ya ini dia adalah codingan dari C++ pemrograman data karyawan toko KFC. Kemudian kita run, kita akan membuat contoh data karyawan toko KFC. Ya, ini udah tampil, kita klik tambah. Kita ingin menambahkan karyawan 2, namanya Fauzi, nicknya 221, kita enter, jenis kelamin L, tekan kita memilih yang ada di situ, dan alamatnya di Bangkit dulu. Jabatannya kita misal pilih pelayan. Pelayan itu golongannya 1. Nah, kita enter. Nah, akan muncul karyawan dengan nama Fauzi telah ditambahkan. Dan yang kedua kita masukkan nama Aziz 223, kemudian jenis kelaminnya L, alamat Solo, kita pilih Solo. Jabatannya kita di sini kasir. Kasir itu golongannya 2. Nah, karyawan dengan nama Aziz ditambahkan. Kemudian kita tampilkan karyawannya. Nah, ini dia, maka karyawan akan otomatis urut. Kemudian kita akan mencari karyawan. Nah, kita akan memilih memakai opsi mana untuk mencari karyawan. Misal kita mencari berdasarkan jenis kelamin atau jabatan, NIP atau nama, kita menggunakan nama saja dulu. Nama kita nama Aziz. Nah, maka akan ditemukan. Nah, misalnya kita mencari nama yang salah, maka akan muncul tampilan kita kasih nama Aziz pakai E. Nah, maka karyawan dengan kriteria tersebut tidak ditemukan. Nah, kemudian kita masuk opsi yang keempat, yaitu menghapus. Kita pilih 4, masukkan nama yang ingin dihapus. Kita masukkan nama Aziz tadi. Nah, karyawan dengan nama Aziz telah dihapus. Kita tampilkan lagi apakah sudah terhapus. Nah, sudah terhapus nama Aziznya. Kemudian kita ingin ke 5. Nomor 5 ini adalah cuman menampilkan help program, nama karyawan, cara tampilkan karyawan, cara cari karyawan, cara hapus karyawan, help, dan keluar dari program. Dan opsi yang terakhir, keluar. Nah, program selesai, sampai jumpa. Kita enter. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bila terjadi kesalahan dan ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.